Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Lina pada pembelajaran matematika di kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kekongruenan dan kesebangunan untuk materi matematika kelas 9 SMP, yaitu untuk bagian pertama, kekongruenan bangun datar. Silahkan disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini, kalian akan bisa memahami tentang yang pertama, yaitu mengidentifikasi kekongruenan dua bangun atau benda. Yang kedua, menjelaskan syarat atau sifat dua bangun yang kongruen. Dan yang terakhir yaitu menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Kekongruenan bangun datar. Sebelumnya, apa itu kongruen? Coba kalian perhatikan, di sini ada dua bidang, gambar foto A dan gambar foto B. Di mana kedua foto ini memiliki lebar yang sama, yaitu sama-sama 4 cm, dan tinggi yang sama-sama 6 cm. Yang membedakan hanya warna latarnya saja. Dua benda atau lebih dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kongruen dinyatakan dengan simbol berikut ini, sehingga bisa dipastikan bidang A dan bidang B adalah kongruen. Kemudian, dua benda atau lebih dikatakan tidak kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang tidak sama. Tidak kongruen disimbolkan dengan simbol seperti ini. Perhatikan gambar A dan gambar B. Di sini gambar A dan gambar B memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Perhatikan, pada gambar A memiliki ukuran lebar 4 cm dan pada gambar B memiliki ukuran lebar 6 cm. Kemudian untuk tingginya, gambar A memiliki tinggi 6 cm dan tinggi B memiliki tinggi 9 cm. Jadi bisa dipastikan bahwa gambar A dan B tidak kongruen atau A tidak kongruen B. Syarat kekongruenan. Dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan bidang ABCD dan JKLM. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan sudut C, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut C. Sudut B bersesuaian dengan sudut K, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut K. Sudut C bersesuaian dengan sudut L, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut L. Sudut D bersesuaian dengan sudut M, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut M. Kemudian kita perhatikan untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Terlihat pada gambar, untuk sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi JK, sehingga panjang sisi AB sama dengan panjang sisi JK. Sisi BC bersesuaian dengan sisi KL, sehingga panjang sisi BC sama dengan panjang sisi KL. Sisi CD bersesuaian dengan sisi LM, sehingga panjang sisi CD sama dengan panjang sisi LM. Sisi DA bersesuaian dengan sisi MJ, sehingga
panjang sisi DA sama dengan panjang sisi MJ. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen dan dinotasikan dengan ABCD kongruen JKLM. Catatan yang perlu kalian perhatikan. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, ABCD kongruen JKLM atau BADC kongruen KJML atau CDAB kongruen LMJK. Catatan yang perlu kalian perhatikan. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, ABCD kongruen JKLM atau BADC kongruen KJML atau C. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Pada segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah ini kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Sesuai dengan gambar yang ada, kita perhatikan untuk sisi-sisi yang bersesuaian, sisi AB bersesuaian dengan sisi WZ, sisi BC bersesuaian dengan sisi XY, sisi CD dan sisi YZ, sisi DA bersesuaian dengan sisi ZW. Kemudian, untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya, sudut A bersesuaian dengan sudut W, sudut B bersesuaian dengan sudut X, sudut C bersesuaian dengan sudut Y, dan sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Contoh yang kedua, mengidentifikasi dua bangun kongruen. Terlihat ada 3 bangun persegi. Untuk persegi A memiliki panjang sisi 8, kemudian untuk persegi B memiliki panjang sisi 9, dan untuk bidang C memiliki panjang sisi 8. Manakah persegi di atas yang kongruen? Baik, untuk penyelesaiannya, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya sama. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Pada persegi A dan persegi B, panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Sedangkan untuk panjang setiap persegi B adalah 9 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang. Selanjutnya, kita perhatikan persegi B dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm dan panjang setiap persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi B dan C tidak sama panjang. Kemudian, untuk persegi A dan persegi C, panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm dan panjang setiap persegi C adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi A dan C sama panjang. Berdasarkan syarat yang pertama kedua di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan persegi B karena memenuhi kedua syarat tersebut.
Contoh yang ketiga, mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Manakah belah ketupat yang kongruen di antara ketiga belah ketupat di bawah ini? Belah ketupat yang A memiliki panjang sisi setiap sisinya 5 cm dan salah satu sudut yang diketahuinya 50 derajat. Kemudian untuk belah ketupat yang B, setiap sisinya memiliki panjang 5,5 cm dan salah satu sudut yang diketahuinya 50 derajat. Selanjutnya, untuk belah ketupat C, diketahui setiap panjang sisinya 5 cm dan salah satu sudutnya adalah 130 derajat. Nah, manakah di antara belah ketupat ini yang kongruen? Untuk penyelesaiannya, dilihat dari syarat yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka bisa dikatakan gambar A dan gambar C tentunya. Lalu kita cek untuk besar sudut-sudut yang bersesuaiannya. Apakah sudah sama besar? Kita perhatikan pada belah ketupat A. Jika diketahui salah satu sudutnya adalah 50 derajat, maka sudut yang berhadapannya pun sama, yaitu 50 derajat. Sehingga tersisa besar sudut yang lainnya adalah 260 derajat. 260 derajat dibagi 2 diperoleh 130 derajat. Sehingga untuk belah ketupat A, panjang besar sudutnya adalah 50 derajat, 50 derajat, 130 derajat, dan 130 derajat. Kemudian kita cek untuk belah ketupat C. Apakah besar sudutnya sama dengan besar sudut A? Pada belah ketupat C diketahui salah satu sudutnya adalah 130 derajat. Maka untuk besar sudut yang di hadapannya itu juga sama, yaitu 130 derajat. Kemudian sisa yang tersudut yang lainnya adalah 100 derajat. 100 derajat dibagi 2 yaitu 50 derajat. Sehingga pada belah ketupat C diketahui besar sudutnya yaitu 130 derajat, 50 derajat, 130 derajat, dan 50 derajat. Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga belah ketupat A kongruen dengan belah ketupat C karena memenuhi syarat-syarat kekongruenan tersebut, yaitu yang pertama, sisi-sisi B yang bersesuaian sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang keempat, yaitu menentukan besar sudut yang belum diketahui. Jika kedua gambar kongruen, tentukan nilai U dan Pi. Karena kedua gambar ini kongruen, tentu saja sudah memenuhi syarat kekongruenan, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Alternatif penyelesaiannya, karena diketahui pada bangun yang pertama itu sudutnya 80 derajat, 135 derajat, dan 75 derajat, maka salah satu sudut yang lainnya adalah 70 derajat. Karena total sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Jika kita perhatikan untuk sudut-sudut yang bersesuaian, sudut U bersesuaian dengan sudut 75 derajat dan sudut Pi bersesuaian dengan sudut 70 derajat. Sehingga besar sudut U adalah 75 derajat
dan besar sudut pi adalah 70 derajat. Demikian video pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.